Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham POWR. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham POWR. Video ini berdasarkan kondisi 14 April 2023. Kita langsung ke bagian ekuitas. Sepanjang 2022, POWR ini ekuitasnya 11 triliun. Tahun sebelumnya 9,9 T, sebelumnya 9,4 T, sebelumnya 9,1 T. Jadi 11 T ini adalah ekuitas terbesar si saham POWR selama 4 tahun terakhir. Lalu kita ke bagian laba. Laba sepanjang 2022 si POWR ini 1,1 T. Tahun sebelumnya 1,2 T, sebelumnya 1 T, sebelumnya 1,5 T. Jadi laba sebesar 1,1 T ini nggak paling kecil ya, nggak paling kecil, tapi juga nggak paling gede, dan bahkan nomor 3 terbesar. Jadi ya satu peringkat di bawah terkecilnya 1 T, yaitu tahun 2020, sekarang 1,1 T. Jadi terburuk enggak, tapi terbaik juga jauh, karena terbaiknya itu di 2019 1,5 T, terbaik kedua 1,2 T, dan sekarang yang ketiga 1,1 T. Jadi secara laba kalau dibandingin tahun kemarin turun 12%. Oke. Nah, jadi kesimpulannya secara laba turun ya, secara laba turun. Secara ekuitas hartanya naik. Ekuitas itu harta di luar hutang ya. Jadi kesimpulannya fundamentalnya membingungkan ya. Membingungkan kenapa? Karena gimana ceritanya laba turun tapi ekuitas naik? Apakah pemiliknya atau foundernya nambahin modal ya gitu, atau melakukan right issue mungkin? Ya itu Anda teliti lagi. Tapi intinya ada keanehan di sini karena labanya berkurang tapi ekuitasnya naik. Oke. Sebelum lanjut, boleh minta like dan subscribe-nya nggak? Kan kalau youtuber kayak gitu tuh, minta like dan subscribe. Pembahasan kedua tentang valuasi atau sering disebut harga wajar. Buat yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai ini, saya izin ngingetin sesuatu nih. Layak atau tidaknya suatu saham sampai diinvest itu kalau lolos 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Yang sering salah biasanya 2 nih. 1, mentang-mentang harganya murah, misalkan pernah 1.000 gitu, terus tiba-tiba harganya turun ke 700 langsung dibeli. Kenapa salah? Ya perhatiin dulu fundamentalnya gitu ya. Atau yang salah kedua, mentang-mentang fundamentalnya mewah gitu, misalkan kayak tadi POWR, ekuitasnya meningkat terus dari tahun ke tahun, terus bahkan terbesar, langsung diinvest. Kenapa salah? Ya ntar dulu, lihat dulu valuasinya gimana gitu ya. Minimal 2 kriteria itu diperhatiin ya, fundamental sama valuasinya. Syukur-syukur sampai ngedalemin soal prospeknya. By the way nih, saya punya bocoran saham-saham yang lolos 3 kriteria penting yang saya sebutin barusan. Link aksesnya saya taruh di deskripsi ya. Anda boleh ambil bocoran 3 saham like investnya sekarang juga, atau nanti setelah nonton video ini sampai selesai. Oke. Saya pribadi ngitung valuasi suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu kan perusahaan jalanin bisnis. Dari bisnis dia dapat untung dong. Nah, untungnya itu dibagi-bagiin nggak ke para investornya? Atau ditelan sendiri? Atau disimpan sendiri? Atau masuk ke kas perusahaan sendiri? Nggak dibagi-bagiin. Nah gitu, jadi saya menghitung valuasi, menghitung kisaran harga wajar suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Karena dividen ada sejarahnya, ada datanya, bisa diakses dan bisa diprediksi. Oke. Di 2019 ya, si POWR ini keuntungannya 98 per lembar sahamnya. Dibagiin ke investor 67. 67 itu 68%-nya dari 98. 68% itu disebutnya DPR. Jadi kalau ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. Di 2020 DPR-nya 81%, di 2021 DPR-nya 76%. Nah, keuntungan 2022 nih
yang akan dibagiin di 2023 tahun ini, tahun dimana video ini dibuat, berapa nih besaran DPR-nya? Setelah kita menuliskan prediksi DPR kita, barulah ketemu kisaran murah, wajar, dan mahalnya si POWR ini. Oke. Nah, saya punya 3 skema. Skema pesimis saya, dia bagiin 68% DPR-nya. DPR buat keuntungan 2022. 68% dari mana? Ya, ini adalah DPR terendah selama 3 tahun terakhir, yaitu DPR di tahun 2019. Skema confidence saya, percaya diri saya, dia akan bagiin di 68%. Ya, jadi minimal tercapainya ya saya yakinnya sih 68%. Dan kalau optimisnya ya udah ngarep nih, udah pakai doa nih, udah tinggal nyerahin ke takdir aja gitu, itu 76% DPR-nya. Nah, tadi confidence-nya saya, percaya dirinya saya 68. Jadi saya masukin di sini 68%. Nah, dengan asumsi DPR untuk keuntungan 2022 adalah 68%, maka murahnya si POWR itu ada di 235 atau di harga sekarang ya 655, dan sudah di keadaan bagian dividen interim sebesar 25, itu udah kelewat 64%. Wajarnya 353 atau di harga sekarang dan sudah di kondisi membagikan dividen interim 25, sudah kelewat 46%. Mahalnya 470 ya, atau di harga sekarang udah kelewat 28%. Nah, sekarang saya balikin ke Anda nih. Kalau Anda datang ke saya terus dalam keadaan nol, belum megang sama sekali POWR, terus Anda berminat mau beli POWR, Anda datang ke saya, ya saya akan jawabnya ya secara fundamental dia bagus ya, karena tadi ekuitasnya naik, harta dia naik. Tapi secara valuasi udah mahal, menurut saya seperti itu. Nah, aksinya gimana ya terserah Anda, mau beli atau mau skip terserah Anda. Oke. Nah, kita udah di ujung nih sekarang ya. Tadi saya di depan kan ngasih tahu bahwa saya mau ngebahas analisa fundamental. Fundamentalnya udah saya bahas. Terus mau ngitung valuasinya, kisaran harga wajarnya POWR, udah saya lakukan juga barusan. Sekarang saya udah di ujung nih, Sekarang ada 3 hal. Pengumuman, penawaran, dan peringatan. Pengumumannya adalah saya mau bahas part 2-nya saham POWR ini. Part 2 akan ngebahas tentang perhitungan resiko dan reward kalau mau ngehold sampai 2 tahun ke depan. Nah, yang lagi floating profit di POWR atau floating loss pasti butuh pembahasan ini. Yang floating loss pasti pengen tahu ini apakah harus di cut loss, apa ditunggu sebentar mungkin dia bisa naik gitu ya. Atau yang lagi floating profit juga mungkin pengen tahu biar nggak cepet-cepet TP, nggak cepet-cepet taking profit ya. Tulis POWR di komen ya. Makin banyak yang tulis POWR di komen, makin semangat saya buat video part 2-nya. Kalau sepi komen ya buat apa saya lanjutin videonya. Oh ya, di subscribe juga channelnya, channel Saham Nyantai ini, biar dapat notif pas saya upload part 2-nya. Itu tadi pengumuman. Sekarang penawaran saya. Penawaran saya adalah kalau Anda mau dapat template Excel-nya nih dan ilmu dibalik semua hal yang Anda tonton. Misalnya penentuan harga murah, wajar, dan mahal tuh apa, berdasarkan apa, pemikiran dibaliknya apa gitu ya. Terus dividen yield-nya apa? Kok sampai dikuningin gini? Sepenting apakah? Fungsinya apakah? Terus ROE itu apa? PER itu apa? Gitu-gitu ya. Ya, tentu juga sekalian dapat template Excel-nya sehingga Anda bisa pakai template ini buat ngitung seluruh saham Anda sendiri. Saya ada course namanya SNET. SNET itu singkatan dari Saham Nyantai Excel Template ya. Ini kan nama channelnya Saham Nyantai ya. Terus satu lagi peringatan. Peringatannya adalah saya udah sediakan nih bocoran 3 saham yang like invest. Ya, jangan sampai nggak diakses. Gratis soalnya ya. Nah, kesimpulannya kalau Anda mau nonton video part 2-nya MEDC POWR, tulis POWR di komen. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, kalau Anda mau bisa nganalisa sendiri plus dapat template Excel-nya, silahkan beli SNET. Kalau Anda mau ngintip 3 saham like invest, akses bocorannya silahkan. SNET dan akses bocorannya, linknya saya taruh dua-duanya di deskripsi. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.